Cinta untuk Perempuan yang Tidak Sempurna. Karya Najila Shihab. Dibacakan oleh Fauziah Korina. Chapter 1. Perempuan versus perempuan. Kekerasan masih jadi bagian dari kehidupan saya, juga Anda dan perempuan di sebelah Anda. Kita mungkin bukan pelaku dan korban kekerasan fisik seperti pemukulan atau perkosaan. Tetapi kita melakukan dan mengalami kekerasan dalam bentuk verbal maupun nonverbal yang muncul dalam bentuk perundungan. Tentu tidak patut membandingkan jenis kekerasan dari sudut tampak. Tetapi bagian paling memprihatinkan adalah penilaian yang sifatnya mencibir atau pujian yang sifatnya menyindir sudah jadi bagian dari keseharian kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Perundungan yang dilakukan tanpa kesadaran dan sangat cepat saling ditularkan. Di atas kertas, aneh rasanya membaca data studi yang menyatakan betapa perempuan cenderung saling menjatuhkan, bukan menguatkan. Apakah wajar saya yang sering lebih sensitif pada kesedihan, malah dengan semangat menceritakan kemalangan yang dialami teman? Bagaimana mungkin Anda yang sering kali merasa tidak enakan, justru dengan sengaja memperuncing kecemburuan? Mengapa kita yang punya kekhawatiran berlebihan tentang banyak hal memperparah rasa bersalah sesama perempuan? Memilih menunjukkan empati, memperbanyak kebaikan hati, dan menjadi murah hati ternyata bukan bagaimana banyak perempuan dibesarkan sejak dini. Dari kecil, kita justru dibiasakan melakukan perundungan. Melihat hidup sebagai ajang kompetisi, karena perempuan punya keterbatasan posisi di dunia yang dikuasai laki-laki. Terlepas dari banyak kemajuan, hingga hari ini, kesempatan dan keberhasilan perempuan dalam banyak bidang masih tertinggal. Tidak heran di sebagian hari saya tergoda menjadi pelaku perundungan. Khawatir berlebihan tidak akan pernah meraih kecukupan buat diri sendiri. Ketakutan bahkan tidak punya kepercayaan kepada perempuan lain yang dianggap saingan. Dinilai dan disalahkan soal cara berpakaian sampai cara anak dibesarkan. Dicemburui dan dibandingkan soal ASI dan makanan sampai suami dan pekerjaan. Ternyata perlakuan ini yang terus disuburkan di antara perempuan segala usia. Remaja perempuan diajarkan kepopuleran dengan membanggakan tubuhnya dan seringkali tampak lebih dewasa dari usianya. Calon ibu diinterogasi mengenai semua pilihannya. Bagaimana bentuk perutnya saat hamil yang di luar kendalinya, sampai apakah anaknya distimulasi dengan alat permainan edukatif, yang manfaatnya sama saja dengan permainan sederhana yang murah meriah. Tidak heran, sekuat apapun saya berusaha, sulit untuk tidak merasa jadi korban perundungan. Lihat sekeliling kita, perempuan yang mempertanyakan perempuan lain seringkali yang paling kebosanan sehingga perlu menjadikan kehidupan orang lain sebagai hiburan. Kita terlalu peduli pada kesempurnaan perempuan lain di media sosial, walaupun sadar ia sama seperti saya dan kebanyakan Anda punya kecemasan dengan berbagai beban di kehidupan nyata. Mari memutus lingkar pelaku dan korban perundungan antar sesama perempuan. Mari menguatkan lingkar dukungan. Agresi yang tanpa sengaja kita lakukan perlu digantikan dengan afirmasi berarti bagi sesama perempuan. Kalau Anda belum melakukan hari ini,
saya ingin mengajak Anda menyemangati setiap anak perempuan yang berolahraga di lapangan, menjadi mentor semua karyawan perempuan di pekerjaan. Kapan terakhir kali Anda memuji sahabat yang setiap hari berbagi resep sarapan pagi sambil meminta dikirimi? Interaksi kita tidak mungkin bebas friksi, tetapi membuka diri sambil sesekali mengandalkan humor dalam percakapan bisa meringankan beban. Menjadi lebih positif bukan tanda kita perempuan naif. Meyakini bahwa kesuksesan tidak diperebutkan justru bisa membuat lebih mudah dicapai oleh banyak perempuan. Anak-anak perempuan kita butuh teladan, dimulai dari perubahan kebiasaan kita, pelaku sekaligus korban perundungan perempuan.